Alhamdulillahirabbil alamin alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, kaum muslimin dan muslimat, bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah bahwa pada pagi hari yang cerah ini kita dibangunkan oleh Allah. Kemudian Allah membimbing kita untuk hadir di masjid rumah Allah ini dalam rangka beribadah kepada Allah yang merupakan ibadah utama yang pahalanya sangat dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya. Ibadah di pagi hari subuh ini setelah kita mungkin melaksanakan qiyamul lail, kemudian kita berangkat ke masjid melaksanakan sholat fajar, kemudian kita laksanakan sholat subuh berjamaah, dan kita lanjutkan dengan sama-sama meningkatkan keilmuan kita khusus dalam dinul Islam yang sama-sama kita ingin terus tingkatkan keimanan kita, ketakwaan kita dalam mengisi sisa-sisa hidup kita di alam fana ini. Begitu besar pahala yang dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya. Kita melaksanakan sholat fajar yang pahalanya lebih besar, lebih utama dari bumi dan seisinya. Kemudian kita sholat subuh yang juga pahalanya sama dengan sholat malam semalam suntuk. Luar biasa, dan kita mudah-mudahan terus mendawamkan, melazimkan untuk senantiasa kita istiqomah untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah senantiasa di setiap hari. Para jemaah sekalian, tidak lupa kita juga sanjungkan sholawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya dan umatnya, termasuk kita. Mudah-mudahan senantiasa kita berupaya untuk menegakkan sunnahnya. Kita berharap di yaumil akhir nanti kita memperoleh syafaatnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah sekalian, sebagaimana biasa pada ahad kedua jadwal saya adalah materi akhlak, materi adab, dan pada kesempatan ini saya sampaikan adab-adab berkaitan dengan jalanan yang mungkin pernah juga disampaikan, tapi pada kesempatan ini untuk memperdalam dan untuk melengkapi materi yang mungkin dulu pernah saya sampaikan tentang bagaimana adab kita di jalan. Islam luar biasa
memperhatikan umatnya, membimbing umatnya untuk masa lalu, masa sekarang, dan masa yang akan datang. Bahwa bicara berkaitan dengan jalan, ya, dengan jalanan, kita tidak gambaran kita pada zaman Rasulullah, kondisi jalan yang ada pada saat itu ya, tidak seperti sekarang. Komunitas atau populasi manusia masih jarang, kemudian juga perkembangan zaman pada waktu ya masih sangat sederhana. Kondisi jalanan tidak ada yang jalan seperti sekarang pakai aspal, ya, ada macam-macam klasifikasi jalan seperti sekarang. Tapi Rasulullah sudah mengatur bagaimana adab-adab di jalan, karena Rasulullah tahu bahwa perkembangan di masa yang akan datang umatnya akan berhadapan dengan kondisi jalan yang hiruk pikuk, yang di sana terjadi berbagai macam aktivitas, dan di sana di jalan itulah juga sebagian waktu ya manusia dalam beraktivitas berada di sekitar jalan itu. Kalau kita lihat pada undang-undang yang diatur oleh pemerintah, bahwa kita tahu klasifikasi jalan itu kan ada, dimulai klasifikasi jalan desa, jalan kota, jalan kabupaten, jalan provinsi, jalan nasional, jalan negara. Nah, itu kan klasifikasinya sekarang. Atau yang paling utama ya jalan lingkungan. Nah, ini bagaimana kita hari ini coba melihat hadis-hadis Rasulullah, sabda-sabda Rasulullah berkenan bagaimana adab-adab kita di sekitar jalan itu. Katakanlah kita sering melihat berhubungan dengan jalan ada kejadian-kejadian umpamanya untuk kepentingan pribadi dan keluarga lalu menutup jalan ditutup untuk kegiatan hajatan ya, untuk resepsi pernikahan. Di antara kita ada yang menutup jalan, itu bagaimana hukumnya? Ada orang juga dengan seenaknya melempar bangkai tikus ke jalanan. Banyak sekali sekarang ini. Ternyata bukan tikus mati di jalan terlindas oleh kendaraan, tapi memang sengaja bangkai tikus dibuang di jalan. Itu banyak terjadi sekarang ini. Nah, ini hal-hal yang memang tentunya bagaimana hukum berkaitan dengan hal tersebut, bagaimana adab Islam bicara tentang hal yang seperti itu ya. Atau mungkin juga mulai tahun ini kembali kita melaksanakan sholat Idul Fitri juga di jalanan juga ya, bukan di lapangan tapi di jalan raya. Itu bagaimana pandangan Islam, bagaimana solusinya, bahwa fungsi jalan utama ya memang untuk dilalui, untuk dilewati secara umum oleh aktivitas manusia, baik secara pribadi, keluarga, atau masyarakat, atau juga dengan jalan kaki, dengan kendaraan yang memang di sana sudah diatur tidak boleh ada yang mengganggu, bahwa jalan itu harus senantiasa terbuka, umum, dan tidak ada yang mengganggunya. Para jemaah sekalian, ada beberapa sabda Rasulullah berkenaan dengan masalah ini tentang
jalanan ini, adab-adab di jalan. Yang pertama saya sampaikan hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri rahimakumullah, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iyyakum wal julusa ala turuqati faqalu ma lana buddun innama hiya majalisuna natahaddatsu fiha. Qala fa idza abaitum ilal majalisa fa'tu tariqa haqqaha. Qalu wa ma haqqut tariq? Qala ghaddul basari wa kaful adza wa raddus salam wa amrun bil ma'ruf wa nahyun 'anil munkar. Hadis rawahu Bukhari, ini sahih riwayat rawahul Bukhari, diriwayat oleh Imam Bukhari. Sekalian, sabda Rasulullah bahwa Rasulullah bersabda, iyyakum wal julusa ala turuqati, jauhilah oleh kalian duduk-duduk di jalan. Ini, jauhilah oleh kalian duduk-duduk di jalan. Faqalu malana buddun innama hiya majalisuna natahaddatsu fiha. Mereka bertanya, para sahabat bertanya kepada Rasulullah, kami tidak mempunyai alternatif lainnya ya Rasulullah, karena ia tidak lain adalah tempat duduk-duduk kami di mana kami bisa berbincang-bincang di sana. Di para sahabat bertanya kepada Rasulullah, kalau Rasul melarang kami duduk-duduk di jalan, bagaimana bahwa kami tidak ada tempat lain, memang adanya untuk berbincang-bincang di antara kami, duduk-duduk ya ada di jalanan, di pinggir jalan gitu. Nah itu kemudian Rasulullah bertanya dalam hal ini kelanjutan hadis, fa idza abaitum ilal majalisa fa'tu tariqa haqqaha. Kemudian dalam hadis berikutnya bahwa beliau bersabda, Nabi bersabda, lanjutan sabdanya, jika kalian enggan melakukan tindakan lain kecuali bermajelis di sana, maka berikanlah hak-hak jalan. Dikata Nabi, kalau kamu semua masih tetap mau duduk-duduk di jalan karena tidak ada tempat lain, ya dalam mungkin alternatif lain, bahwa ya silahkan, tapi ada syaratnya, berikanlah hak-hak jalan. Kalau memang terpaksa tidak tempat lain, memang disitulah untuk berbincang-bincang, bermuzakarah atau kongko-kongko, ya silakan saya, tapi berikan hak-hak jalannya. Kemudian para sahabat bertanya para sahabat dalam hadis ini, qalu wa ma haqqut tariq, kata para sahabat, apa hak-haknya, apa hak-hak kami di jalan? Yang kata Nabi harus diperhatikan hak-hak untuk jalan. Mereka bertanya tentang hak-haknya di jalan, apa saja ya Rasulullah hak-hak kami di jalan? Rasulullah bersabda, qala ghaddul basari. Hak yang pertama ketika ada duduk di jalan adalah, kata Nabi, ghaddul basari, menundukkan pandangan. Wa kaful adza,
Yang berikutnya adalah mencegah gangguan, wakaful adza, waradus salam, dan membalas salam. Hak berikutnya wa amrun bil ma'ruf, dan di dalam duduk-duduk itu adalah amar ma'ruf, wa nahyun anil munkar, nahi munkar. Amar ma'ruf nahi munkar, sambil duduk-duduk ada hak-hak di situ. Ada hak-hak jalan, artinya kita dibolehkan duduk di jalan, dan memang barangkali apalagi kondisi di Perumnas ya, di lingkungan Perumnas ini banyak bahkan sengaja dibuatkan bangku gitu ya. Bangku memang untuk duduk-duduk karena nggak ada lagi tempatnya.